Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwati iman, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama melaksanakan program Persis TV, yaitu program Ramadan kita Persis TV dengan tagline Syiar Menggema Ramadan Penuh Makna. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang adab-adab seputar Idul Fitri, di mana kita sama-sama tahu bahwa Idul Fitri ini merupakan salah satu hari raya umat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada kaum muslimin sebagai ganti yang paling baik atau yang lebih baik daripada hari raya yang lainnya. Insya Allah hari ini kita akan membahas bagaimana adab seputar Idul Fitri dalam pandangan syariat Islam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita, yaitu Kiai Haji Al-Ustadz UU Suhendar. Alhamdulillah, Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau merupakan salah satu anggota Dewan Hizbah Persatuan Islam, perwakilan dari Tasik. Nah, barangkali Ustadz, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk dibahas, dikupas, bagaimana adab sekitar Idul Fitri, baik itu sebelumnya ataupun ketika nanti dalam pelaksanaan ataupun setelah. Mungkin yang pertama kali yaitu adab sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Silakan, Zat. Atunun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah, pemirsa Persis TV yang saya hormati, ketika kita selesai melaksanakan saum di bulan Ramadan atau diakhiri dengan sholat Id. Tapi dalam fikih itu idain, artinya sholat dua Id, Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan amaliyah ketika kita akan melaksanakan sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Yang pertama, kita harus membersihkan diri dulu, berpakaian yang bagus. Meskipun hadisnya kalam khobariyah atau berita, tapi maksudnya menyuruh.
ini pemerintah, tapi maksudnya memerintah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, yang pertama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yagtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mandi. Kalau menggunakan kana itu berarti satu kebiasaan. Rasulullah terbiasa berbiasa sebelum Idul Fitri atau Idul Adha yagtasilu. Kalau igtasala itu mandi seperti mandi janabah. Mandinya niatnya adalah niat untuk sholat. Keterangannya jelas, yagtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Rasulullah selalu mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua, tentunya setelah mandi dilanjutkan dengan memakai pakaian yang paling baik yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dijelaskan, Anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yalbasu burdahi berotin. Fi kulli id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memakai kain burdah ibaroh, itu semacam jubah yang terbuat dari kain indah buatan Yaman pada setiap sholat Idul Fitri. Nah, dari hadis ini kita dianjurkan memakai mukena atau pakaian yang paling baik yang kita miliki. Ini dalilnya jangan dipelintir, harus beli baju yang baru begitu. Ini kalau tidak lebaran itu harus pakai baju baru, pakai baju baru. Padahal Rasulullah selalu memakai pakaian yang paling indah, yang layak dipakai untuk sholat. Ini bukan yang paling baru saja. Tidak boleh yang baru atau beli yang baru begitu ya. Kalau punya uang nggak apa-apa. Tapi jangan memaksakan. Ini dalilnya ada, nggak ada. Harus beli, tapi pakaian yang paling bagus yang ia miliki, yang layak dipakai untuk sholat. Jangan sampai Anda ke lapangan memakai kaos oblong, tulisannya macam-macam yang mengganggu kehusuan sholat begitu. Nah, Rasulullah selalu memakai burdah, itu selalu memakai jubah. Dan tentu saja memakai memakai wangi-wangian. Jadi yang pertama, sebelum berangkat atau sebelum sholat Id itu Rasulullah selalu mandi. Setelah mandi pakai baju yang paling bagus, juga pakai wangi-wangian. Nah, yang kedua, ketika sholat Idul Fitri itu Rasulullah sebelum berangkat ke tempat sholat, kan agak siang kalau Idul Fitri itu, maka Rasulullah menganjurkan makan dulu sebelum atau sarapan dulu sebelum berangkat. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yagdu yaumal fitri, Rasulullah tidak berangkat pada hari Idul Fitri hatta yakula tamarotin wa yakulahuna witron. Jadi Rasulullah la yagdu, tidak berangkat. Yagdu itu kalau bahasa Arab berangkat di waktu pagi. Kalau berangkat pagi sore namanya roha yaruhu. Kalau malam asro yusri. Subhanalladzi asro pasti malam hari. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yagdu yaumal fitri, tidak berangkat ke tempat sholat hatta yakula tamarotin, sehingga makan beberapa buah kurma, wa yakulahuna witron, serta bilangannya adalah ganjil. Dalam Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Darul Qutni, pada sholat Idul Adha Rasulullah SAW tidak makan terlebih dahulu, tapi makannya setelah pulang dari sholat. Jadi dari hadis ini dijelaskan itu bukan masalah harus makan kurmanya, tapi sarapan dulu. Mungkin hikmahnya ketika Janari kita terbiasa makan sahur, terus waktu itu tidak ada makan sahur, sehingga jangan sampai sholatnya terganggu gara-gara kelaparan lantaran belum makan begitu. Nah, kalau dihitung, kalau hitungnya kue itu ngitungnya biji, gelas, keler, itu nggak jadi masalah. Wa yakuluna witron. Apakah nasi itu kan yang hitungnya piring,
atau mangkok itu kan, yang jelas witron jumlahnya ganjil. Yang saya pahami ganjil itu bukan kebalikan dari genap, tapi miliki mental juara dalam beribadah dengan serius begitu. Jadi kita laksanakan semua ibadah dengan serius begitu. Wa yakuluna witron, makanya Rasulullah itu sangat menyenangi yang ganjil, artinya memiliki mental juara atau yang serius dalam segala hal. Ini sebagai tambahan bahwa dalam melaksanakan sebuah amal itu agar memaksimalkan ikhtiar dengan baik. Misalnya ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayu sodakotin abdol, ya Rasul sodako apa? Kapan sodako itu dianggap paling baik? Kata Nabi, wa anta sohiun sahih. Anda ketika Anda fisik kuat dan butuh banyak makanan atau minuman, uang, harta untuk kekayaan. Kan kalau jago ringkas itu butuh uang, butuh segalanya, banyak tunggakan, cicilan begitu. Itu yang paling baik itu ketika Anda banyak pengebutuh. Jadi jangan sedekah menunggu kaya. Jangan sampai hatta idza balagotil hulkum. Jangan sampai sedekah ketika tenggorokan nyawa masuk di tenggorokan. Yang kedua, ketika Ramadan itu ayat yang setelah ayat Ramadan itu yang pertama itu kan ayat ma'dudah. Itu ada orang yang dikecualikan tidak ikut Ramadan. Yang pertama wa in kuntum mardo. Aw ala saparin. Yang ketiga wa ala ladina yutikunahu. Tapi ujung ayatnya wa antasumu khairul lakum. Jadi yang sakit kalau bisa mah saum gitu kan. Yang apalagi yang nyaba kalau bisa mah jangan buka di perjalanan tapi saum gitu kan. Yang berat, tidak kuat atau yang yutikunahu yang berat, yang nyusuan kalau memang bisa saum lah gitu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, bagaimana kemarin saya ada pertanyaan seorang dokternya, Bosat, bagaimana kiat-kiat Ramadan? Ya kalau kiat mau buka gitu ya. Nah, kembali ke asal, bahwa dalam melaksanakan sunnah Rasul itu harus direncanakan dengan baik. Jadi kalau akan mandi itu jangan, pokoknya cepat-cepat mandi ya, jangan ditunggu sampai siang begitu. Nah, yang kedua, waktu Idul Adha mah Rasulullah tidak makan dulu ya. Dalam hadis At-Tirmidzi itu Rasulullah tidak makan dulu, tapi makannya nanti setelah pulang dari sholat Idul Adha gitu kan. Yang berikutnya yang ketiga, bila memungkinkan kita berjalan kaki ke tempat sholat Id. Seperti dijelaskan hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal Id masyan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal Id, berangkat ke tempat sholat Id itu masyan. Masyan itu jalan kaki. Wa yarju masyan, dan pulang juga berjalan kaki kalau memungkinkan. Ya kalau jaraknya jauh ya pakai kendaraan dari tempat parkir jalan begitu. Apa hikmah jalan kaki itu kan? Hikmah berjalan kaki yang pertama mungkin bisa bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, itu lebih banyak begitu. Nah itu masyian itu berjalan kaki kalau memungkinkan, kalau dekat begitu. Yang berikutnya malah dalam riwayat Ibnu Majah juga dijelaskan dari Abu Hurairah ketika berangkat dan pulang malah berbeda jalan. Nah ini juga ya, kalau pergi jalan A, pulang jalan B begitu. Nah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja ilal Id raja'a bi ghairi turiqin alladhi akhadha bihi. Rasulullah SAW ketika keluar untuk sholat Id berbeda jalan dengan ketika ia pulang. Jadi Rasulullah berangkat ke satu tempat pakai jalan A, jadi pulang jalan B. Nah ini juga sama supaya banyak silaturahmi.
Kalau jalan A, tapi kalau tidak ada jalan lain ke situ aja juga begitu. Ini sholatnya di tempat di depan masjid, tidak ada jalan, itu jangan sampai lewat jendela, lewat pintu begitu ya. Itu memaksakan kehendak ya. Kalau jalannya satu-satunya itu aja. Tapi ini bila memungkinkan, nah itu ya berbeda jalan kalau ada jalannya ya. Kalau tidak ada jalan ya tetap aja ke situ. Nah ini yang berikutnya waktu sholat id. Kalau itu Ustaz, ketika berjalan disunahkan untuk takbiran? Ya, nanti ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, ketika berangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tak sambil membaca takbir, sehingga datang ke musola, terus takbir bersahutan. Setelah ditentukan waktu sholat, maka imam maju ke depan untuk membereskan saf. Jangan begini. Kepada hadirin dimohon berdiri dan depan itu kan komat pakai bahasa Indonesia begitu. Jadi yang berhak mengatur jamaah itu bukan panitia gitu kan. Iya. Tapi itu adalah imam. Imam maju ke depan, safnya bereskan, terutama ibu-ibu dan anak-anak. Nah, baru melaksanakan sholat. Suaranya keras juga ya, supaya kedengaran ke semua orang. Terutama ini ketika manjat takbir itu ya. Jangan bisa Allahu Akbar, itu barnya hilang begitu. Itu banyak yang mengganggu jamaah yang di belakang. Barnya itu yang harus tepat. Makanya sholat yang 5 itu meskipun siang hari tetap barnya harus jelas. Allahu Akbar, Sami Allah. Ini imam harus diberi penjelasan. Nah kalau mic-nya harus jelas. Jangan sampai hilang kata-kata terakhir gitu kan. Imam sudah salam, sudah pulang, malah makmum belum salam, itu kasihan juga. Saya pernah mengalami itu Jumatan begitu masalahnya begitu. Jadi sekarang waktu sholat Idul Fitri itu agak siang dibanding dengan sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha misalnya jam 6, nah Idul Fitri mah jam 6:30 begitu ya. Kalau Idul Adha 6:30 itu mah jam 7 itu. Adha itu waktunya wancihanat moyan, waktu keluar matahari. Nah kata Jundab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yahruju jamal fitri wasamsu ala qaidi remhaini wal adha ala qadrohem romhin. Jadi ukuran dulu itu ukuran panas matahari menggunakan anak panah. Kalau anak panah memanjang itu berarti panas. Hikmahnya agak siang waktu sholat Idul Fitri untuk kaitannya dengan pembagian zakat fitrah begitu ya. Agar kaburu zakat fitrah. Yang kedua kalau Idul Adha agak pagi supaya menyembelih kurbannya segera begitu. Nah ini juga yang berikutnya tempat sholat Id gitu kan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Sa'id Al-Hudri, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yahruju yaumal fitri wal adha ilal musola. Rasulullah keluar pada Idul Fitri atau Idul Adha ilal musola kepada musola. Fa awwalu syai'in yabda'u bi as-shalah. Jadi Rasulullah SAW pergi ke musola dan yang pertama dilaksanakan adalah sholat, terus khutbah, bukan khutbah dulu terus sholat. Sholat dulu terus khutbah. Dalam kitab Subul Salam itu dijelaskan al-musola itu dalam hadis di atas ada lapangan sebelah timur Masjid Nabawi. Nah kaitannya kenapa harus di musola, hikmahnya juga banyak gitu kan. Sebab yang harus pergi ke lapangan bukan hanya yang mau sholat, tapi yang berhalangan juga diharuskan pergi ke tempat sholat begitu. Nah, semua orang dianjurkan pergi ke lapangan untuk pelaksanaan Idul Fitri Idul Adha, termasuk istri yang haid, istri pingitan, para gadis atau ABG. Seperti dijelaskan dalam hadis di bawah ini ya. Kata Ummu Utiyah, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami diperintahkan Rasulullah anuhrijahunna untuk menggiring mengeluarkan fil fitri wal adha pada waktu Idul Fitri wal Adha al awatik gitu kan.
Awatik itu adalah istri pingitan ya. Terjemahnya gadis-gadis yang akan dinikahkan. Wal huyado dan orang istri yang haid. Wadawatil hudur. Hudur itu perempuan yang belum kalau kita mah ABG ya, alawatik gitu. Jadi dewasa belum, anak-anak bukan, begitu ya. Remaja ya. Amal huyadu, adapun orang yang haid paya tazilna salat, maka meninggalkan salat. Wa yashhadul khairo, beliau mendengarkan khutbah, dan juga wadawatal muslimin, mendengarkan khutbah, ikut takbiran, wa yashhadul khairo, ikut takbiran dan mendengarkan khutbah bersama kaum muslimin yang salat. Jadi kenapa harus di lapangan? Jadi hikmahnya, sebab di lapangan itu tidak ada istilah tidak boleh orang yang haid masuk ke lapangan, begitu. Makanya teknisnya begini, ketika al-huyadu, orang yang haid itu masuk ke lapangan, maka sebaiknya duduknya paling belakang supaya tidak diganggu, gitu ya. Di belakang aja, nanti khutbah takbir ikutan. Nah, kita sama tahu kenapa di belakang begitu. Teknisnya silakan aja, terserah supaya yang haid ngumpul dengan yang haid lagi supaya aman begitu ya. Supaya tazilnya sholat. Nah, tidak ada sholat apapun sebelum sholat id, tidak ada tahiyat lapang atau subuh kesiangan begitu ya. Tidak ada sholat apapun baik sebelum atau sesudah sholat id, termasuk tidak ada sholat tahiyat yang digunakan yang dilaksanakan di lapangan. Dalam hadis itu, kharaja yaumal id fashola rakaataini, Rasulullah sholat 2 rakaat, lam yusolli qablaha wala ba'daha. Beliau tidak sholat sebelum dan sudahnya, itu hadis Bukhari. Nah, yang kedua, kapan takbiran? Tadi kan ketika berangkat, dari mulai berangkat kita baca takbir, karena anna Rasulullah yukabbiru yaumal fitri min hina yahruju min baitihi. Ketika keluar dari rumah hatta yatiyal musola, sampai datang ke musola. Dalam hadis Ibnu Majah itu redaksi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu yang dianjurkan Rasulullah SAW. Sebenarnya anjuran takbiran pada Idul Fitri itu dimulai subuh pada tanggal 1 Syawal sampai imam naik mimbar untuk memulai sholat Idul Fitri. Sedangkan takbiran untuk Idul Adha dimulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Demikian dijelaskan dalam riwayat Darul Qutin dan Al-Hakim. Nah, ada yang menganjurkan takbiran semalam suntuk begitu ya. Nah, ini terpengaruh oleh hadis doib atau hadis palsu, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, lam yamut qalbuhu, hatinya tidak akan mati, yauma tamutu qulub, di mana hati-hati orang menjadi mati. Itu atau beroni dari Ubadah. Menurut komentar ahli hadis seperti Ali bin Husain, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Hibban, hadis tersebut termasuk hadis palsu lantaran ada rawi yang bernama Umar bin Harun Al-Balhi, dikenal dengan Al-Kadab begitu ya. Nah, itu juga setelah selesai sholat Id gitu kan, Rasulullah memberikan tausiah atau khutbah ya, khutbah Id kepada bapak-bapak, kadang-kadang khusus kepada ibu-ibu. Siapa ada pesan khusus disampaikan kepada ibu-ibu. Nah, sekarang mah ibu dan bapak disatukan dengan pengeras suara yang cukup keras begitu ya. Nah, di situ ada tradisi, ada sunnah tahniah. Tahniah Id. Tahniah ucapan selamat ya.
Tahniah itu ucapan selamat yang diucapkan dalam suasana Idul Fitri. Kalau kita telusuri tahniah Id, kita hanya menemukan ijma ulama, ijma sahabat, kesepakatan sahabat. Secara dijelaskan oleh sahabat Jabir bin Nufair bahwa sahabat Rasulullah SAW apabila berjumpa pada suasana Idul Fitri, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu dalam fikih sunnah juga halaman 274. Taqabbalallahu minkum yaqulu ba'duna ba'dun. Karena di situ yaqulu ba'duna ba'dun saling mengucapkan, jadi ucapannya sama. Jadi ketika kalau ketika mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu redaksinya cukup bagus. Itu namanya redaksi ijaz. Iya. Ijaz itu ringkas, semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaiknya jangan ditambah siyamana wa siyamakum sholatan. Itu jadi malah jadi panjang begitu. Dan memang hadisnya juga begitu. Iya. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima semua ibadah kami dan ibadah kalian. Iya. Jadi saling mengucapkan. Berapa hari? Pokoknya mah ya kena opieun melebaran gitulah. Nah, kalau sampai suasana itu dalam hadis itu pilih Id, itu kan tidak jelas berapa hari, 1, 2, 3 hari. Seminggu loh, Pak. Seminggu masih banyak makanan, ya Id aja begitu. Itu boleh sambil salaman kan? Mengucapkan itunya sambil salaman begitu kan? Nah ini Rasulullah memberikan penjelasan bahwa Rasul juga hanya bersalaman dengan laki-laki begitu. Perempuan dengan cara bersalaman tersalahlah gitu. Sekarang apa PPKM boleh salaman pakai masker begitu ya? Atau pakai pakai alat APD gitu kan, silakan aja. Yang penting buka mulut, jangan pakai masker gitu kan, harus senyum begitu ya. Tapi jangan senyum membawa luka, masih lebaran senyumnya membawa luka. Betul. Senyum ikhlas. Ikhlas begitu. Jadi pada intinya boleh sambil salaman, tapi jangan dengan yang bukan muhrim. Nah gitu. Jangan cari kesempatan dalam suasana lebaran begitu ya. Masih ada San? Ya udah, saya kira cukup ya. Tinggal tunggu pelaksanaannya aja begitu ya. Ya. Mungkin masih jadi pertanyaan di masyarakat. Kalau masbuk sholat Id bisa tertinggal 1 takbir atau 2 takbir gitu. Ya, jadi ketika sholat itu 75 termasuk nanti takbir intikal itu masuk kepada bilangan 7 dan 5 begitu. Makanya diusahakan tidak masbuk begitu ya. Atau setahun sekali mencek pola masbuk atau gitu ya. Iya. Jadi yang paling bagus itu ya pokoknya gini. Ketika Ammar bin Yasir nanya begini, ya Rasulullah, bagaimana sholat kalau sakit? Rasul tidak jawab sambil duduk, tapi sholi qaiman. Bisa sholat sambil berdiri, meskipun dalam keadaan sakit. Kalau sakitnya bisa berdiri aja gitu. Itu luar biasa jawabannya. Dia kan pertanyaannya bagaimana Rasulullah kalau sholat sedang sakit? Tidak begini sambil duduk, gak gitu jawabannya. Itu menggunakan pola uslubul hakim. Nah seperti Pak Sep, udah menikah belum? Sudah punya anak 2, kan gak ditanyakan. Itu uslubul hakim. Punya uang, udah habis, itu kan selesai. Jadi dipotong kompas itu kan. Jadi Rasulullah itu ketika ditanya oleh Ammar bin Yasir, ya Rasulullah, bagaimana kalau sholat dalam keadaan sakit? Sholi qaiman, kata Nabi. Sholi qaiman, sholatlah sambil berdiri. Jadi dalam keadaan sakit pun kalau tidak terlalu parah harus berdiri begitu. Nah kalau nanti wain lam yastati itu kan ada penjelasan. Kalau sama sekali tidak bisa berdiri, maka pakoidan. Kok ada itu duduk setelah berdiri itu kan. Kalau duduk setelah tidur namanya jalasa, itu beda bahasa Arab. Jadi kalau kok ada itu koid itu bukan mati.
duduk setelahnya berdiri. Makanya kok ini juga disebut mati lantaran berdiri duduk. Nah, itu kalau duduk setelah berdiri namanya koidan. Kalau duduk setelah dari tidur namanya jalasa. Jika di Sunda Arab mah mulih jeung wangsul itu kan. Ulah aya senati balik, senati wangsul teh senati balik we gitu. Wangsul atau mulih gitu kan. Nah, pakoidan kamu harus silakan saya melupain lam yastati. Kalau tidak bisa duduk sama sekali, pala janbin itu terserah yang sakit. Miringnya ke kiri, kanan, tengkurap atau apa saja itu penting berbaring, terserah. Jadi Rasulullah sangat menganjurkan sholat itu sambil duduk. Yang kedua, sholat itu jangan sampai masbuker begitu ya. Atau setahun sekali maulah masbuk begitu ya. Jadi kualitas amal itu dari situ. Jadi kalau terbiasa dengan hal-hal yang baik, sebelum sholat kita siapkan segala-galanya, itu namanya al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan yang Allah ridhoi. Ya, kalau bisa siapkan segala-galanya. Misalnya apa yang harus siapkan? Misalnya untuk jangan lupa Idul Fitri itu ketika ada zakat fitri itu kan. Siapkan, jangan menyiapkan yang tidak jelas. Ya, menyiapkan buat apa? Buat lebaran, nyambut tamu, kue dan segalanya gitu kan. Akhirnya dihabiskan oleh konsumsi, sementara untuk zakat fitri malah menerima. Diusahakan tahun ini tidak menerima, ya kalau bisa kita zakat fitrah aja begitu. Jadi miliki mindset bahwa kita ini harus menjadi orang kaya begitu. Jangan hanya jadi mustadafin, hanya diberi begitu ya. Jadi kalau diberi mengenuh pemberian itu capek lah, mendingan jadi orang kaya, minimal kaya hati begitu ya. Tadi San kaitan intiqoh San, berarti untuk ketika bangkit ke rakaat kedua takbirnya dihitung ya, betul ya. Itu yang saya pahami, itu di intiqoh itu dihitung. Pindah intiqoh teh ada tina teh dihabis sujud ke atas kan baca takbir. Itu termasuk takbir intikal juga begitu. Jadi dihitung tinggal tambah 4. Ya gitu ya. Kumacan masalah hitung, ada yang 4 subhanallah gitu ya. Lah subhanallah gitu ya. Tapi imam tidak merespon. Nah, itu juga. Jadi si imam harus betul-betul persiapan sebelum melaksanakan sholat. Rarasaan teh sholat Jumaahan gitu, sekali khutbahna gitu. Ulah dicarekan, dah lupa mah jelema atau gitulah, lupa tuh manusia gitu. Baik, terima kasih Sad atas penjelasannya. Mungkin ada closing statement Sad untuk pemirsa Persis TV. Jadi begini, amal itu akan berkualitas itu kalau didukung oleh belief, satu keyakinan yang kuat. Satu keyakinan kuat itu bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah begitu. Nah, ketika belief, satu keyakinan yang dilaksanakan oleh seseorang muslim itu mengikuti juklak, penunjuk pelaksanaan melalui hadis Nabi. Itu yang disebut dengan action. Kalau Rasul itu seperti akar kurma, itu akan menumbuhkan batang yang bagus begitu. Nah, Idul Fitri itu bukan hanya Ramadan terus Idul Fitri, tapi berbuah. Bagaimana target dalam Ramadan ya? Pertama, lalakum tatakun, supaya kamu bisa menjaga diri, terutama menjaga dari nafsu-nafsu yang akan merugikan. Yang kedua, lalakum taskurun, hidup penuh kesyukuran. Yang ketiga, yarsudun, hidup terbimbing, terarah dalam yang Allah ridhoi. Dan terakhir itu yatakun, bisa menjaga keutuhan keluarga pada akhirnya. Yang terakhir, bisa menjaga tidak mengambil hak orang lain. Itu kan kejahatan itu ada dua. Ada kejahatan yang bersifat humazah. Humazah itu kejahatan yang dilaksanakan secara tersembunyi. Kayak orang mengurangi timbangan, takaran, kan konsumen nggak tahu.
orang korupsi itu kan orang nggak tahu korupsi ya. Itu yang meskipun tersembunyi tapi Allah Maha tahu begitu. Lumaza itu yang kejahatan yang terbuka, malak itu kan seperti malak, nodong segala macam. Nah itu juga mudah-mudahan semuanya bisa dihindari. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melaksanakan atau yang mengadakan dagang itu kan, Bu dagang kolak, tamak kasal itu sih bener ya. Kalau tamak kasal pasti bangkrut, jadi habis lebaran nggak berdagang lagi begitu. Jadi kita harus punya mindset konsumsi yang bagus, jangan sampai niatnya tidak jelas begitu ya. Niatkan yang jelas, pasti Allah memberikan bantuan. Sekian aja mungkin. Alhamdulillah pemirsa Presisi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyimak pemaparan dari Al-Ustadz kaitan dengan adab-adab seputar sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan juga kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan apa yang menjadi target Ramadan tadi, bagaimana yang disampaikan oleh Ustadz, bisa kita capai selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Demikian barangkali untuk tayangan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan juga kesempatan untuk bisa melaksanakannya. Terima kasih kami haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz. Mohon maaf kepada para pemirsa Presisi TV dari segala kehilapan dan kekurangan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.